Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferika Marina Utami dengan NIM 12207193087, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmat Umlah Tulungagung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam 6B. Untuk memenuhi tugas kuliah yaitu magang 1 di Madrasah Sanawiyah Sultan Agung Jabal Sari Sumber Gempol. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait rencana kerangka acuan kerja atau biasa disingkat dengan RKAK. Nah, sebelum membahas tentang kerangka rencana acuan kerja, alangkah baiknya jika kita mengetahui profil Madrasah Sanawiyah Sultan Agung Jabal Sari terlebih dahulu. Selamat menonton. Pembahasan pertama ini mengenai tentang profil madrasah. Nama madrasah MTS Sultan Agung yang berstatuskan swasta dan alamatnya itu terletak pada Jalan Gapura Timur, Desa Jabal Sari, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Kemudian tahun berdirinya MTS Sultan Agung ini terbilang sangat lama sekali, yaitu pada tahun 1987. Nilai akreditasinya B. Nama kepala madrasah yaitu Bapak Dr. Andes Nur Salim dengan waktu belajar dimulai pada waktu pagi hari. Baik, kita beralih ke visi, misi, dan tujuan Madrasah Sanawiyah Sultan Agung. Visi madrasah di sini yaitu terwujudnya generasi bangsa yang tangguh, berbudi luhur, terampil, bertanggung jawab, yang berdasarkan kepada iman, Islam, dan ihsan. Kemudian misi madrasahnya yang pertama, terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki siswa melalui pembelajaran dan bimbingan secara optimal. Yang ketiga, membina akhlakul karimah dan amaliyah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, membiasakan amaliyah yang bersifat jami'iyah, diniyah yang mencerminkan nilai-nilai pesantren. Dan yang kelima yaitu mewujudkan masyarakat sekolah yang bersih, rukun, sejuk, indah, dan islami. Tujuan Madrasah Sanawiyah Sultan Agung Jabal Sari yang pertama yaitu pencapaian rata-rata nilai bidang agama minimal itu 7. Kemudian pencapaian rata-rata nilai ujian nasional atau UN itu 6. Yang ketiga, memiliki tim bola voli yang handal mencapai juara 1 tingkat Kabupaten Tulungagung. Yang keempat, mampu mempertahankan prestasi non-akademik yang telah diperoleh oleh mahasiswanya. Yang kelima, meningkatkan porsi kelulusan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, minimal itu 70% dari jumlah lulusan. Yang keenam, memiliki tim seni rodat hadroh yang meraih dalam lomba. Yang ketujuh, menghasilkan lulusan yang mampu menghafal Al-Quran juz 29 sampai 30. Yang kedelapan, menghasilkan lulusan yang berkualitas, berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beralih ke inti, yaitu rencana kerangka acuan kerja. Latar belakang yaitu dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut atau disingkat dengan Sisdiknas. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Standar Kompetensi Kelulusan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Peraturan Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat. Isinya yang kedua yaitu gambaran umum. Administrasi kesiswaan merupakan suatu proses penataan dan pengaturan segala aktivitas yang tentunya berkaitan dengan peserta didik atau siswa, mulai dari peserta didik tersebut itu masuk ke sekolah hingga siswa atau peserta didik itu meninggalkan sekolah karena lulus atau ada hal alasan yang lain. Jadi seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara berkelanjutan atau kontinu itu terhadap seluruh siswa atau peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan itu agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efisien dan efektif. Kemudian demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu tujuan dari administrasi kesiswaan sendiri adalah untuk mengatur dan mengelola berbagai aktivitas dan kegiatan siswa atau peserta didik supaya kegiatan proses pembelajaran di sekolah tersebut atau lembaga pendidikan dapat berjalan dengan tertib, lancar, teratur, serta tercapainya suatu tujuan dari pendidikan tersebut. Maka dari itu yang pertama kali dilakukan pasti adanya rencana. Kemudian adanya rencana atau dengan merencanakan seluruh proses kegiatan untuk pembinaan peserta didik ini supaya peserta didik tersebut itu tumbuh dan berkembang dengan baik dengan cara tenaga kependidikan atau pendidik bahkan kepala sekolah itu melayani, membantu, menunjang atau memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian dalam hal ini kepala sekolahlah yang mempunyai tanggung jawab tertinggi dan penuh atas terlaksananya kegiatan administrasi kesiswaan. Namun kepala sekolah itu tidak mengerjakan tugasnya itu secara sendiri. Beliau mempunyai asisten yaitu pegawai tata usaha beserta anggotanya. Pada MTS Sultan Agung ini terdapat anggota dari tata usaha itu ada 2 yaitu operator dan bendahara. Namun Waka juga ikut berkecimpung atau ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Saling bekerjasama menjadi salah satu tombak keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap program yang telah direncanakan. Jadi antara kepala sekolah, tata usaha, operator, bendahara, waka, bahkan guru-guru pun ikut bekerjasama dalam hal ini. Terus tanggung jawab yang sama dalam hal mengurusi administrasi kesiswaan, khususnya dalam menghimpun, mencatat, memelihara data dan seluruh aspek yang berkaitan dengan perkembangan siswa. Next, Nama kegiatan input data siswa. Kemudian yang C atau yang ketiga itu maksud dan tujuan. Maksud kegiatannya yaitu menciptakan ketertiban administrasi kesiswaan sehingga terwujudnya data yang akurat. Lalu tujuan kegiatannya untuk mengatur kegiatan-kegiatan siswa. Kemudian yang kedua, memudahkan petugas dalam mencari data siswa jika sewaktu-waktu dibutuhkan karena data siswa sudah tersusun atau tersimpan dengan rapi. Yang ketiga, untuk mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah siswa yang ada pada tahun ajaran tertentu. Dan yang kelima, sebagai acuan madrasah untuk mengembangkan siswa. Dan yang keenam atau yang terakhir ini, sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan operasional untuk madrasah. Indikator keluaran. Indikator keluarannya mampu mengadministrasikan serta mengelola data siswa dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam bidang kesiswaan serta dapat memudahkan petugas dalam pencarian data siswa jika sewaktu-waktu dan data tersebut itu dibutuhkan.
pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang pertama itu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini tentunya sudah direncanakan dengan baik agar dalam pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik. Jadi yang pertama pastinya telah direncanakan, adanya rencana. Lalu setelah adanya rencana pasti akan dilakukan atau dilakukannya pelaksanaan. Kemudian kegiatan penerimaan siswa baru merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sekolah setiap ajaran baru atau biasa disingkat dengan PPDB. Hal yang harus dilakukan dalam menginput data siswa baru yaitu menghimpun atau mengumpulkan data siswa yang sudah dinyatakan diterima atau siswa baru. Kemudian setelah data siswa sudah dihimpun atau dikumpulkan, itu kemudian merekap data dan mengolah data siswa tersebut dan mengoreksi kembali data yang sudah lengkap dan yang belum lengkap. Jadi dilihat lagi data mana yang sudah lengkap, data siswa mana yang sudah lengkap atau data siswa mana yang belum lengkap. Kemudian setelah itu jika data sudah lengkap dilanjutkan dengan input data ke dalam media penyimpanan. Dalam media penyimpanan ini terdapat dua sistem atau dua cara. Yang pertama itu dengan online atau offline atau buku atau komputer. Selanjutnya yang kedua tahap pelaksanaannya. Tahap pelaksanaan yang pertama menghimpun data siswa. Setiap siswa baru yang sudah mendaftar di sekolah ini dan telah dinyatakan diterima akan dimintai data pribadi seperti biasanya kan siswa-siswa yang telah diterima, telah dinyatakan terima itu dimintai data pribadi seperti KK, kartu keluarga, NIK, ijazah atau NISN dan lainnya. Untuk hal ini dilakukan karena untuk dijadikan sebagai data identitas pribadi di madrasah. Terus yang kedua merekap data yang masuk. Data siswa yang sudah masuk itu direkap disesuaikan dengan identitas siswanya. Rekap data bertujuan untuk mengantisipasi tertukarnya identitas siswa dengan siswa lainnya. Karena kan biasanya pengumpulan berkas setiap kelas dikumpulkan menjadi satu dan belum urut. Jadi direkap datanya lalu diurutkan. Kemudian mengolah data siswa. Setelah direkap itu tahap selanjutnya yaitu memilah berkas identitas siswa apakah sudah lengkap atau belum. Jika ada yang belum lengkap akan diberi pengumuman dan diberi jangka waktu untuk segera melengkapi data pribadinya. Jadi adanya koreksian atau seleksi atau memilah berkas identitas siswa mana yang belum lengkap dan yang sudah lengkap. Selanjutnya yaitu input data siswa dalam media penyimpanan. Media penyimpanan data itu bisa berupa buku seperti buku induk dan klaper atau buku presensi dan buku catatan-catatan lainnya. Data siswa juga bisa dicatat dalam media elektronik yaitu komputer. Mengingat zaman sekarang kan eranya sudah canggih dan data akan lebih mudah atau lebih fleksibel jika disimpan dalam komputer. Kemudian selanjutnya diarsipkan dan diurutkan sesuai dengan abjad nama peserta didik agar tidak kesulitan untuk mencarinya. Terus yang selanjutnya itu lokasi kegiatan. Kegiatan akan dilakukan di instansi yang bersangkutan dengan kegiatan pengelolaan dan administrasi kesiswaan di lembaga sekolah yang akan diteliti yaitu MTS Sultan Agung Jabal Sari atau Madrasah Tsanawiyah Sultan Agung. Kemudian pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan kegiatannya itu kegiatan ini dilaksanakan oleh saya yaitu Farika Mairina Utami selaku mahasiswa magang dan beberapa tenaga kependidikan yang bersangkutan. Kemudian penanggung jawab kegiatannya itu pada kegiatan ini tentunya kepada kepala sekolah, kepala subbagian tata usaha dan staf administrasi kesiswaan. Dan selanjutnya
jadwal kegiatan. Kegiatan pengelolaan data ini disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan dalam pendataannya berlangsung selama setiap tahunnya, mulai dari tahun ajaran baru, penerimaan peserta didik baru, sampai akhir tahun ajaran yaitu kelulusan. Dan poin terakhir adalah anggaran dana. Anggaran dananya sebagai berikut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.